Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Tolong videonya dinyalakan semua karena kelas akan kita mulai sebentar lagi. Wowo atau Amel sudah join belum ya? Amel hadir, Bu. Amel, Ibu minta tolong di jam 7.45 tolong Zoom meeting ini di screenshot dan dikirim ke grup WhatsApp pengantar administrasi perkantoran. Karena akan Ibu masukkan ke dalam absensi sebagai bukti kalau kalian sudah hadir di mata pelajaran Ibu. Baik, Bu. Terima kasih Amel. Sembari menunggu yang lain join, Ibu sudah ada share materi yang akan kita bahas hari ini di grup WhatsApp. Kalian bisa lihat. Dan tolong dibuka juga bukunya bab 1 tentang komunikasi kantor. Kita akan membahas materi tersebut. Oke, sebelum Ibu membahas materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa itu komunikasi kantor? Ada yang tahu? Tidak ada? Ibu akan menjelaskan apa itu komunikasi kantor. Komunikasi kantor. Komunikasi kantor itu adalah sebuah proses penyampaian informasi, instruksi atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Penyampaian itu bisa dari seorang pimpinan atau karyawan kepada pimpinan atau karyawan lain dari satu unit kepada unit lain dalam sebuah kantor, baik secara langsung tanpa menggunakan media atau secara tidak langsung dengan menggunakan media untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi juga memiliki tujuan. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Jadi, tujuan komunikasi yang pertama agar komunikator dimengerti komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Dan yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham? Oke. Karena kalian sudah paham dengan materi yang Ibu kasih, dan supaya kalian juga tidak mengantuk di kelas Ibu punya pertanyaan tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu kan ada dua. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, dan jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Pertanyaan yang pertama, jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya itu terdiri dari apa saja? Ada yang mau coba jawab? 선생님 그러면 23명이 다 같이 하는 곡들인가요? Benar sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, komunikasi lisan itu komunikasi yang terjalin secara langsung. Contohnya itu kayak meeting bersama klien, wawancara kerja atau interview. Komunikasi melalui telepon atau video call. Pokoknya tuh dua orang atau lebih dari dua orang yang sedang saling berbicara. Kalau komunikasi tulisan itu komunikasi dengan media yang ditulis. Contohnya mengirim pesan by email, chatting melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, Line dan sebagainya. Itu sih, Bu. Betul sekali. Terima kasih untuk Jisung dan Amel. Ibu juga sudah memberikan kalian nilai tambahan karena kalian sudah menjawab dengan baik pertanyaan Ibu yang barusan Ibu berikan. Lanjut ke pertanyaan kedua, jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Ada yang bisa menjawab selain Amel dan Jisung? 그리고 또 무대뿐만 아니라 다양한 뭔가 콘텐츠들이나 색다른 모습 보여드릴 수 있을 것 같아요. Benar-benar, jawaban kamu benar kok. Terima kasih ya Hechan. Lalu di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu komunikasi internal dan komunikasi eksternal? Saya, Bu. Oke. Komunikasi internal adalah penyampaian pesan terhadap suatu individu atau suatu komunikasi pribadi yang tertutup yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Kalau komunikasi eksternal adalah jenis komunikasi yang dilakukan kepada publik, contohnya itu program TV, radio, dan lainnya. Benar sekali.
Terima kasih ya Hei-chan dan Lia. Kalian juga sudah Ibu kasih nilai tambahan. Hari ini Ibu akan memberikan tugas Yah, Ibu. tugas kelompok kok. Wowo atau Amel, tolong nanti dibantu dibuatkan beberapa kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang dan nanti nama-namanya tolong diupdate ke grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Terima kasih. Anak-anak, di rumah Ibu sedang turun hujan. Tiba-tiba turun hujan, jadi maaf kalau misalkan suara Ibu sampai di kalian tidak begitu jelas, tapi Ibu usahakan kalian masih bisa mendengar suara Ibu. Oke, tugas kelompok yang Ibu berikan hari ini berkaitan dengan materi yang kita bahas, yaitu komunikasi kantor. Yang pertama, tolong dicatat ya. Yang pertama, membuat percakapan saat menerima tamu secara langsung, dan yang kedua, membuat percakapan saat menerima tamu melalui telepon. Ini kalian cukup pilih salah satu aja, jangan dikerjakan dua-duanya. Ini dibuat dalam bentuk video dan diupload ke YouTube. Kemudian link video yang sudah kalian upload di YouTube, kalian kirim ke grup WhatsApp. Ibu akan mengecek pekerjaan kalian melalui link tersebut. Paham ya semuanya? Paham, Bu. 8에서 음악을 통해 공감을 나눈 멤버들과 시즈니들이 더 확장하여 공명하게 된 것입니다. Pengumpulan tugas ya. Coba sebentar. Pengumpulan tugas maksimal sampai tanggal 8. Karena di tanggal 9 Ibu akan mengecek pekerjaan kalian dan langsung memberikan nilai di hari itu juga. Ada lagi yang mau kalian tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kelas akan Ibu tutup karena waktu juga sudah mau habis. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Bagi yang belum bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, tidak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar. Semoga di pertemuan kita berikutnya kalian bisa mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, baik. Untuk bab 2-nya, tolong kalian pelajari karena di pertemuan kita selanjutnya akan kita bahas. Dan untuk materi barusan yang Ibu ajarkan, tolong dibaca-baca ulang lagi supaya kalian tidak lupa. Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan di sana, banyak-banyak minum air putih, konsumsi vitamin juga penting. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.